Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jumpa lagi di sesi yang kedua. Pembahasan kita yaitu tentang hukum ekonomi syariah di lembaga keuangan mikro. Langsung saja kita mulai ya. Lembaga keuangan mikro syariah. Pengertian yaitu menurut SK Menteri Keuangan RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Nah, pengertian lembaga keuangan mikro adalah upaya menyediakan jasa keuangan terutama simpanan dan kredit, dan juga jasa keuangan lain yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial. Pengertian lain, lembaga keuangan syariah ini masuk ke lembaga keuangan syariah atau LKS adalah lembaga yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Nah, ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, setiap LKM atau Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan usahanya wajib memiliki badan hukum yang harus dipilih, yaitu antara badan hukum koperasi atau badan hukum perseroan terbatas PT. Jadi ada dua yang harus dipilih, koperasi atau perseroan terbatas. Nah, ini secara yuridis LKM yang berdasarkan koperasi ya berkuat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya. Ada Undang-Undang Nomor 1 tentang tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro beserta peraturan pelaksanaannya. Nah, kita masuk ke LKM, Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau Badan Usaha Koperasi yang khusus menjalankan usaha keuangan, terdiri dari ini ada koperasi simpan pinjam KSP, unit simpan pinjam ini yang konvensional. Nah, ini koperasi dasar hukumnya atau referensi hukumnya. Sekarang yang syariah itu ada koperasi jasa keuangan syariah atau KJKS. Terus yang kedua, misalnya ada yang membuka unit layanan syariah, berarti unit jasa keuangan syariah. Ini diatur dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 16 KUKM 2015. Terus lembaga keuangan syariah ini berbentuk bank. Ada yang berbentuk bank, lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada bank umum syariah atau perbankan syariah. Yang kedua ada bank perkreditan rakyat syariah atau bank pembiayaan rakyat syariah BPRS Terus lembaga keuangan syariah ini berbentuk yang non bank. Ada BMT, Baitul Mal wa Tamwil, terus ada asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, dan lain itu yang membahas. Nah, sekarang kita lihat prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha untuk pemilik modal robul mal yang menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana atau mudarib, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam
dana atau pengelola usaha. Nah, prinsip syariah ini juga untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan atau norma-norma Islam yang harus diterapkan dalam perilaku investasi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain yang pertama prinsip operasional lembaga keuangan syariah, dua prinsip-prinsip pembiayaan yang dianut lembaga keuangan syariah, tiga bentuk-bentuk lembaga keuangan syariah. Nah, yang pertama prinsip operasional lembaga keuangan syariah terdiri dari yang satu, ini prinsip ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerjasama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan berdasarkan ini surat Al-Maidah ayat 2. Terus prinsip menghindari al-ikhtinas, yaitu menahan uang atau dana dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Ini ada Quran surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua, prinsip-prinsip pembiayaan yang dianut lembaga keuangan syariah yaitu satu, tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga atau riba. Kedua, pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam haram. Menghindari aktivitas ekonomi yang melibatkan maisir atau judi dan juga horor ketidakpastian. Tiga, bentuk-bentuk lembaga keuangan syariah antara lain ini ada lembaga pengelola zakat, ada BAS dan BAS, Badan Amil Zakat, dan lembaga amil zakat. Ini dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kedua, ada lembaga pengelola wakaf ini LPW ini ya. Ini dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Terus ada BMT dan UJKS. Nah, kita lihat sekarang perbedaan antara konsep keuangan mikro konvensional dan keuangan mikro Islam. Kita akan lihat faktornya keuangan mikro konvensional, keuangan mikro Islam. Yang pertama, liability, ini sumber pendanaan atau dari mana dana itu berasal. Ya. Yang konvensional dari pihak ketiga, tabungan dari anggota dan donor dan dana donor. Sedangkan yang Islam ini dari pihak ketiga, tabungan dan dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah. Yang kedua ada aset atau jenis pembiayaannya, ini berbasis bunga pada konvensional, sedangkan pada yang mikro syariah sebagai hasil margin dan ujroh, instrumen keuangan syariah. Yang ketiga sasaran pembiayaan lembaga keuangan mikro konvensional, ini orang miskin yang produktif. Sedangkan di lembaga keuangan mikro Islam, orang yang sangat miskin dan orang miskin produktif. Ini ada pemberdayaan ya, orang yang miskin dan orang yang miskin produktif. Yang keempat, ini transfer pendanaan diberikan dalam bentuk cash pemberiannya ya. Sedangkan di syariah diberikan dalam bentuk produk, baik itu barang ataupun jasa. Terus yang kelima, dari segi biaya pinjaman konvensional ini diambil dari bagian dana yang dana pinjaman, jadi sudah dipinjami lalu dipotong untuk biaya pinjamannya. Sedangkan di keuangan mikro Islam itu tidak ada potongan. Ketika dengan yang pinjam 1 juta ya berikan 1 juta. Nah, ini 1 juta misalnya nanti membalikannya 1.200.000 atau pinjam 1 juta nanti yang diberikan 800. Nah, ini ya. Terus yang keenam ya, target kelompok ini keuangan mikro konvensional ini biasanya wanita. Sedangkan mikro Islam ini keluarga, jadi ada sistem gotong royong dari keluarga sama-sama. Terus yang ketujuh ada tujuan pembiayaan. Ketika keuangan mikro konvensional ini pemberdayaan wanita, dengan
keuangan mikro Islam ini mendapatkan ketentraman dan meningkatkan kesejahteraan tidak hanya wanita tapi seluruh keluarga. Penanggung jawab pinjaman ini penerima pinjaman, dengan pada lembaga keuangan Islam penerima pinjaman dan pasangannya. Ya, jadi ada sistem tanggung renteng itu namanya ya, tanggung renteng. 9, ada faktor dorongan untuk kerja dan berusaha. Ini konvensional itu moneter, uang hanya keuangan. Sedangkan dalam keuangan mikro Islam itu ada perintah agama untuk saling tolong menolong, tapi di sini ada pemberdayaan dalam bidang moneternya ya. Terus ketika muncul gagal bayar, maka harus melihat sisi solusinya bagaimana. Keuangan mikro ini tekanan dan ancaman dari kelompok, sedangkan keuangan Islam ini jaminan dari pasangannya kelompok dan etika Islam. Sedangkan dari segi program pengembangan sosial ini sekuler, terpisah dari agama ya, etika dan sosial. Sedangkan di Islam itu tetap agama ini muncul, etika tetap dipakai, sosial dipakai. Oke, nah sekilas tentang penjelasan tadi semoga bisa dipahami. Jangan lupa subscribe dan follow akun Instagram saya untuk bisa nyambung silaturahim. Saya cukupkan sekian, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.